Shalom, bertemu kembali dengan saya Iskandar Dahi di ruang Bukan Iman Kaleng-Kaleng. Ya, hari ini kita mau belajar tentang satu hal, tentunya tentang hal kekristenan. Yang menjadi topik kita kali ini adalah emang kalau beragama Kristen pasti masuk surga. Itu dia. Jadi temanya emang kalau beragama Kristen pasti masuk surga. Nah, ini dia. Ini sangat menarik. Nah, hari ini ketika dikatakan emang kalau beragama Kristen pasti masuk surga, mari kita masuk dalam firman Tuhan untuk membackup topik kita hari ini. Yang pertama, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Catatan pertama, ya, hanya Yesus yang bisa memberi keselamatan. Hanya Yesus yang bisa membawa manusia ke surga. Tapi kalaupun hari ini ada banyak pengajaran berkata Yesus sudah mati di kayu salib, sekali selamat tetap selamat, kita perlu hati-hati menyikapi itu. Karena kenapa? Firman Tuhan dari Markus pasalnya yang 16, ayatnya yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalaupun dia beragama Kristen, pastinya itu mungkin karena garis keturunan. Ketika dia belum percaya, dia tidak akan bisa masuk surga. Ketika dia belum dibaptis, apalagi, maka Markus 16 ini satu paket, percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Lalu kenapa tema kita emang kalau beragama Kristen pasti masuk surga? Sahabat, saya mau menginfokan kepada kita sekalian, mulai tanggal 2 Agustus sampai 15 Agustus saya akan mission trip ke Pulau Nias, khususnya Nias Selatan, kampung halaman saya sendiri, yaitu Desa Hilisimaitana tepatnya. Nah, saya selalu berkata kepada siapapun dalam media apapun, saya cinta kantong Kristen, dan kantong Kristen perlu disegarkan. Kantong Kristen perlu disegarkan agar apa? Mereka tidak terjebak dalam tradisi-tradisi, mereka tidak terjebak dalam roh-roh agamawi. Saya tidak berkata gereja A, gereja B, gereja C dan seterusnya, tapi saya mau katakan kantong Kristen perlu kembali disegarkan. Karena ketika saya mengambil keputusan ke Nias Selatan, kampungnya saya punya reason, saya punya alasan. Yang pertama, baru-baru saja ya, Desa Hilisimaitana, Nias Selatan dinobatkan sebagai desa wisata terbaik se-Indonesia. Pada momen itu Menteri Pariwisata Sandiaga Uno hadir di Pulau Nias. Lalu ada Falaga Surfing Internasional seluruh dunia juga di Nias Selatan. Lalu ada juga Mania Mele Festival. Lalu ada juga di Desa Bawah Mataluo. Dan secara global Nias, beberapa waktu lalu Presiden kita Jokowi juga berkunjung ke Pulau Nias. Ada apa gerangan? Yang saya tahu pasti, Nias pasti akan semakin maju. Nias akan semakin lebih modern.
Tapi di sisi lain, sering kita tidak bisa menyamakan langkah akselerasi perubahan kemajuan itu dari sisi rohani. Benar, saya berani katakan itu. Nia Selatan, kampung saya desa Hili Simaitane. Hili itu artinya gunung, pegunungan. Tapi di sana internet juga sudah masuk. Saya mendapatkan info dari seseorang yang peduli dengan generasi muda Nia Selatan. Hari-hari ini generasi muda Nia Selatan terjajah oleh dunia digital. Mereka larut dalam games, menjadi gamers. Semua kita tahu konsekuensi sebagai gamers, setidak-tidaknya untuk beli pulsanya. Benar? Nah, itu yang saya sikapi. Saya rindu datang ke kampung halaman. Saya rindu untuk menjadi berkat. Saya tahu ada banyak petinggi putra-putri Nia Selatan diaspora. Dan saya berharap mereka melihat video ini. Dan saya mengajak, mari kita berkolaborasi untuk Nias Selatan. Nah, ketika saya mengambil keputusan ke Nias Selatan, itulah dasarnya. Dan lebih kepada tema kita tadi, emang kalau beragama Kristen pasti masuk surga? Itu dia yang perlu kita sikapi. Nah, akhirnya saya mau tutup dengan ini. Dari Roma 16. Bukan Roma 16, tapi dari Roma 10, maaf. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ya. Roma 10 13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow. Artinya ketika kita mau melakukan penginjilan, kita tidak bisa bermain tunggal. Mungkin orangnya yang pergi sendiri tapi tidak bermain tunggal. Itu harus berkolaborasi. Sahabat siapapun engkau yang mau berkolaborasi dengan saya dalam penginjilan ke Nia Selatan, baik dalam doa maupun dalam dana, saya katakan puji Tuhan, terima kasih. Engkau yang berdoa, terima kasih. Karena saya yakin doa orang benar besar kuasanya. Engkau yang mau berdonasi, boleh kirim pesan ke saya. Dan saya akan menginformasikan nomor rekening saya. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.